Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada momen yang penuh berkah ini, perkenankan saya menyampaikan renungan tentang karakteristik mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk abadi di surganya. Surga, sebuah tempat yang luar biasa, dijanjikan untuk orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan, di mana kebahagiaan yang tak terhingga dan sungai yang mengalir tanpa henti menunggu kedatangan mereka. Saudaraku yang terkasih, yang dimuliakan Allah, ada 5 ciri-ciri orang yang sudah disiapkan di surga oleh Allah. Mari kita simak, yaitu yang pertama, bersabar karena Allah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua nomor 153. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 nomor 45, yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin yang berbahagia, dalam menghadapi ujian dan cobaan, seorang calon penghuni surga akan bersabar dan tidak mengeluh, karena ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari proses penyucian diri. Kesabaran ini bukanlah hal yang mudah, bahwa dalam setiap kesulitan, kita harus mencari pertolongan melalui kesabaran dan solat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keberadaannya bagi mereka yang sabar. Sebuah janji yang memberikan kekuatan dan ketenangan bagi hati yang gelisah, bahwa meskipun berat, kesabaran dalam solat adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mereka yang memiliki kehusyuan yang dapat merasakan ringannya beban ujian dan cobaan. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluhan, tetapi juga aktif mencari pertolongan Allah melalui ibadah dan doa, serta menjadikan setiap ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya yang kedua, benar dan jujur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 nomor 70. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 nomor 23. Saudaraku yang tercinta, kebenaran dan kejujuran adalah perhiasan seorang mukmin. Dengan sifat ini, ia akan dipercaya dan dicintai oleh sesama manusia dan tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran adalah dasar dari semua hubungan yang baik dan merupakan salah satu sifat yang paling Allah sukai. Untuk selalu berbicara dengan kebenaran, karena perkataan yang benar akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Kejujuran adalah tanda dari keimanan yang kuat dan merupakan jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan yang abadi. Pentingnya memegang teguh janji dan berbicara dengan jujur, yang merupakan ciri khas dari seorang mukmin sejati. Dengan demikian, kejujuran bukan hanya sekedar sifat yang baik, tetapi juga merupakan komitmen kepada Allah dan sesama manusia yang harus dijaga dan dipertahankan. Saudaraku yang ketiga, menafkahkan harta di jalan Allah. Harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah, dan dengan menafkahkannya di jalan yang diridhoi Allah, kita akan mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlimpah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Baqarah nomor 195. Selain itu, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Untuk menggunakan harta yang kita miliki dengan cara yang benar dan untuk tujuan yang mulia. Dengan berinfak, kita tidak hanya membantu sesama tetapi juga membersihkan dan menumbuhkan harta kita sendiri di sisi Allah. Bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, termasuk berinfak, akan dibalas oleh Allah dengan pahala
pahala yang berlipat ganda. Janji Allah kepada mereka yang berhati dermawan dan menggunakan harta mereka untuk kebaikan. Menafkahkan harta di jalan Allah adalah salah satu cara terbaik untuk menginvestasikan apa yang telah kita terima darinya. Ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memperkaya diri kita secara spiritual dan memperoleh keberkahan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, 4. Beriman kepada Allah. Sesungguhnya Robmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rob semesta alam. Dan Allah juga berfirman kepada Musa. Allah berfirman langsung. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Kasyash ayat 28 nomor 30. Saudaraku, iman yang kuat adalah kunci utama menuju surga. Seorang mukmin sejati akan selalu menjaga imannya, mengamalkan ajaran Islam, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi, serta pengaturan siang dan malam yang sempurna. Bukti dari rububiyahnya yang menegaskan bahwa hanya Dia yang berhak mencipta dan memerintah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi langsung dengan Nabi Musa alaihi salam dan mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Pentingnya beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya sebagai bagian dari iman yang kuat. Beriman kepada Allah berarti mengakui kekuasaannya, mengikuti ajaran yang dibawa oleh para rasul, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah dan larangannya. Ini adalah fondasi yang akan membawa seorang mukmin ke jalan yang lurus menuju surga. Sahabat beriman, selanjutnya yang terakhir, taat. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Ahzab ke-36. Katakanlah, hai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Ali Imran nomor 32. Saudaraku, ingatlah bahwa ketaatan dalam menjalankan ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahwa seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini merupakan manifestasi dari iman yang sejati dan merupakan jalan yang lurus menuju keberkahan dan keselamatan. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika seseorang memilih untuk berpaling, maka dia akan kehilangan kasih sayang Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah inti dari ajaran Islam dan merupakan jalan menuju kecintaan dan ridho Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bukti cinta dan komitmen kita terhadap ajaran Islam. Prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap mukmin dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang tercinta, mari kita renungkan, apakah kita sudah memiliki ciri-ciri tersebut, ataukah kita masih terjebak dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Kehidupan yang fana ini seringkali membuat kita lupa akan tujuan akhir kita. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengevaluasi apakah kita telah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang akan membawa kita lebih dekat kepada surga. Kita mungkin sering tergoda oleh kilauan dunia yang sementara, namun sejatinya kebahagiaan hakiki terletak pada ketenangan jiwa yang diperoleh dari kepatuhan dan keimanan kepadanya. Mari kita berusaha untuk tidak hanya sekedar memiliki ciri-ciri tersebut, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan akhiratlah yang kekal abadi. Mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang memiliki ciri-ciri calon penghuni surga, agar kita dapat bersama-sama menikmati keindahan surganya. Kita diajak untuk merenungkan setiap perbuatan, memperbaiki setiap niat, dan memurnikan setiap amalan dengan harapan bahwa langkah-langkah kita di dunia ini akan membawa kita pada kebahagiaan yang abadi di akhirat. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan untuk selalu beriman dan bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang benar, taat, dan selalu menafkahkan harta kami di jalanmu. Ampunilah dosa-dosa kami, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu. Berilah kami petunjuk untuk mengikuti jejak para nabi dan orang-orang syalih, agar kami dapat menghadirkan kebaikan di setiap langkah dan sudut kehidupan kami. Bimbinglah kami
kami untuk menjadi contoh kebaikan bagi sesama, untuk berbicara dengan kata-kata yang lembut dan hati yang penuh kasih. Tunjukkanlah kepada kami cara untuk membagi kebahagiaan, untuk menjadi sumber ketenangan bagi mereka yang gelisah, dan menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan. Kami berharap dengan rahmat-Mu, kami dapat mengatasi kelemahan diri dan terus bergerak maju dalam cahaya keimanan. Semoga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh syukur atas nikmat yang Engkau berikan, dan semoga kami layak untuk disambut di surga-Mu yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Amin ya Robbal Alamin. Semoga tausiah singkat ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Dalam setiap nafas dan detik yang berharga, marilah kita mengukir perbuatan yang membawa manfaat, memperkaya jiwa dengan ilmu yang bermanfaat, dan memperluas hati dengan toleransi serta kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.